Pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang menutup mata untuk terakhir kalinya? Di balik diamnya liang lahat, ada satu dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Sebuah alam yang menjadi pembatasan antara kehidupan dan kebangkitan. Itulah alam barzakh. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah gerbang menuju kehidupan yang lain. Kehidupan yang jauh lebih nyata, meskipun tersembunyi dari pandangan dunia. Kata barzakh berasal dari bahasa Arab yang berarti pemisah atau penghalang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzakh adalah batas antara dunia yang kita kenal dengan alam akhirat yang belum kita mulai. Setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia seorang raja, orang miskin, orang soleh, ataupun pendosa, semuanya akan melewati alam ini. Ia bukan surga, bukan pula neraka. Namun di sanalah seseorang akan merasakan cerminan dari nasib akhirnya kelak. Ketika roh terlepas dari jasad, dunia terasa seakan berhenti. Orang-orang di sekitar menangis, tubuh kita dimandikan, dikafani, disolatkan. Namun pada saat yang sama, kita sudah berada di perjalanan baru, sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba mukmin akan meninggal dunia, turunlah malaikat-malaikat dari langit dengan wajah putih bersinar seperti matahari. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bagi jiwa yang beriman, malaikat datang dengan kelembutan dan kedamaian. Mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma yang lebih harum dari kasturi. Namun bagi jiwa yang durhaka, malaikat datang dengan wajah kelam, membawa kain kasar dari neraka dan bau busuk yang menusuk jiwa. Ruh ditarik keluar perlahan bagi orang beriman, namun dengan keras bagi orang yang ingkar. Sejak saat itu, perjalanan menuju alam barzakh dimulai. Di dunia, kita hanya melihat gundukan tanah. Namun di alam barzakh, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu ia akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka setelah itu ia akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sana seseorang tidak bisa lagi berbohong, tidak bisa lagi berpura-pura. Yang berbicara hanyalah amal, sholat, sedekah, zikir, dan akhlak baik. Semuanya akan datang dalam wujud yang menyenangkan. Namun dosa, kebohongan, dan kezaliman akan datang dalam rupa yang menakutkan. Bayangkan seorang hamba duduk di dalam kegelapan kubur, lalu tiba-tiba didatangi dua malaikat, yakni Mungkar dan Nakir. Dengan suara yang mengguncang, mereka berdua bertanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Orang beriman menjawab dengan tenang, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi orang yang lalai, lidahnya keluh, pikirannya kosong, ia berkata, Aku tidak tahu.
Setelah itu, masa penantian dimulai. Ada yang tidur dengan tenang dalam cahaya dan keharuman, menanti hari kebangkitan, seperti seseorang yang sedang beristirahat sebelum perjalanan panjang. Namun ada pula yang merasakan sempitnya kubur, himpitan tanah, dan panasnya api yang membakar dari bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba yang jahat akan dipukul dengan palu besar dari besi hingga ia menjerit, dan ceritanya didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah azab kubur, nyata dan mengerikan bagi yang menentang Allah di dunia. Namun bagi orang-orang yang beriman, kubur mereka dilapangkan sejauh mata memandang. Sebuah jendela dari surga dibuka untuknya, lalu dikatakan, "Lihatlah tempatmu di surga dan tidurlah dengan tenang sampai hari kebangkitan." Waktu di alam barzah bukan seperti waktu di dunia. Ada yang merasa hanya sebentar, padahal telah ratusan tahun. Ada pula yang merasakan siksaan panjang tanpa bisa berakhir. Dan ketika sangkakala pertama ditiup, seluruh penghuni barzah terdiam dalam kehancuran. Namun saat tiupan kedua, bumi terbuka, langit terbelah, dan setiap jiwa bangkit dari tidurnya. Mereka terkejut, menatap sekitar, lalu berkata, "Siapakah yang membangunkan kami dari tidur kami?" Quran Surat Yasin ayat 52. Itulah hari kebangkitan, hari ketika segala rahasia dibuka, hari ketika penantian panjang di barzah berakhir. Kita semua cepat atau lambat akan menuju ke sana, ke dalam kesunyian yang tidak butuh lampu, tidak butuh kasur, tidak butuh pujian manusia. Yang menemani hanyalah amal. Maka sebelum nafas terakhir tiba, sebelum mata tertutup dan dunia memudar, mari kita perbaiki diri. Karena alam barzah bukan sekedar cerita, ia adalah kenyataan yang menunggu setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab.